Tuhan. Sekali lagi kuduslah, kudus, kudus. Amin Jesus. Kuduslah Kau sebab aku kudus. Kekudusan Tuhan memenuhi kota kami, memenuhi Pulau Timur, memenuhi bangsa kami Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyatu. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah. Amin. Ora Bapa yang segala bagainya Allah semesta. Amin Jesus. Kudus, kuduslah. Hanya orang-orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Pulau Timur menyembah-Mu, Pulau Timur menyembah. Kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang hidup oleh iman, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, di dalam ketaatan-Mu ya Bapa, di dalam kebenaran-Mu. Allah, satu umat yang kudus sedang Tuhan bangkitkan, sedang Tuhan munculkan. Harapaya sekatera Bapa Yasir, Rabana Yasir, Harapaya sekatera Bapa Yasir. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu jamah Tuhan, jamah Allah yang kudus. Amin. Kami mewarisi roh-Mu Tuhan, kami menerima sifat dasar-Mu Tuhan, nature-Nya Tuhan. Orang bayar sekata keluar Yasir, Rabana Yasir. Generasi yang kudus, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang mencintai kebenaran, sedang Tuhan bangkitkan dari Pulau Timur. Allah, amin Tuhan, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi, menjadi keluarga yang mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Itu menjadi keputusan kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh Tuhan terus menguasai hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu umat Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan kita angkat pujian ini, bersyukur selalu. Kami terus bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat penyediaan yang Tuhan berikan. Biar siang hari ini Tuhan, apapun keadaan dan kondisi yang kami alami, hati yang selalu bersyukur kami bawa di mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, amin Tuhan. Di dalam hidup, dengan iman katakan, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu, rencana kekekalan-Mu Tuhan. Amin. Mari angkat tangan dan katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Takkan pernah
berkorban syukur kepada Tuhan. Kami kasih-Mu, Buat kasih Allah yang mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu amin Jesus, atas rencana-Mu untuk masa depan kami. masa depan. Kami terima Tuhan. Katakan sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakan. takkan pernah kau melupakan. Mari angkat tangan dua-dua, katakan Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkan. takkan pernah kau meninggalkanku. Mari bersuka, Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. selalu ku hidup dalam-Mu dan Dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. ku kan menari. Ku kan menari Mari bersuka dan karena bersuka Tuhan, karena-Mu, bukan oh karena Yesus. uang, bukan karena Dan ku kan jabatan. minum Amin air-Mu Jesus. bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi ku kan menari, Ku kan menari mari tanggalkan dan semua bersuka beban, tanggalkan karena-Mu, semua oh Yesus. sakit penyakit. Dan Amin ku kan Tuhan. minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesus. Mari panggil Dia, oh Yesusku, oh Yesus. Dengan segenap hati katakan, amin Tuhan. Kau sangat ku Cinta, Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau sangat ku cinta. Amin Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Selidiki setiap hati kami siang ini Tuhan. Selidiki setiap pribadi. Amin Tuhan. Biar hati yang mencintai, hati yang mengasihi Tuhan. Biar Tuhan dapati di hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Kami sembah Kau, kami sanjungkan. Ini setiap Terima kasih Tuhan. Mari persembahkan hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan siang ini. Ini setiap kami, setiap keluarga. Amin Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Penindasan, kelaparan, penganiayaan di jalan-jalannya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini seluruh keberadaan kami. Mari sama-sama angkat pujian ini dan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuh Mengalir di dalamku. jiwaku Bersamamu Tuhan, bersamamu di dalam naungan. dalam naungan. Sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup
bersuara. Angkat kedua tanganmu, katakan, buka hati, bukan ku jamah, berserah penuh, amin Tuhan di hadirat. Ambil alih seluruh keberadaan kami, hati yang baru, roh yang baru tercurah bagi kami Tuhan. Menyembahmu, menyembah. Katakan, roh yang kudus, pulihkanku Tuhan. Roh yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, engkaulah damaiku. Ku siap terima, ku siap terima anugerah yang menyertaiku, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertai. Mari dengan segenap hati, buka hati untuk jamaah, berserah di hadirat-Mu Bapa. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan, roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Nyanyikan lagu ini sebagai doa. Biar Roh Kudus mengalir di setiap hati, di setiap keluarga, di setiap kota, di setiap desa, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di gunung-gunung. Buka hati, Buka hati untuk jamaah, katakan berserah penuh. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang dalam setiap keluarga. Kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Roh yang takut akan Allah, roh kebenaran mengalir. Ku buka hati. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih. Biar seluruh hidup kami dipimpin oleh Roh, sehingga kehidupan kami akan menjadi kesaksian, menjadi alat kerajaan, menjadi perwakilan Tuhan. Buka hati untuk jamaah, berserah. Pendeta Apri berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami untuk Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu siang ini. Amin. Bapa, terima kasih buat anugerah ilahi-Mu Tuhan, Amin. yang Kau percayakan bagi kami pada siang hari ini. Amin. Kami boleh diberi kesempatan untuk kembali berdiri di hadirat-Mu Tuhan, Ya, Yesus. mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan
yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sampai siang hari ini masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan gagah kami Tuhan, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh berkuasa penuh di dalam kehidupan kami Bapa. Pada siang hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami terus mempersembahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bila Engkau terus periksa hidup kami Tuhan, dan bawa hidup kami kepada level kebenaran yang Engkau kehendaki untuk tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Bila kami sudah hidup untuk kepentingan kami sendiri, tapi kami hidup untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi kami selalu hidup untuk kepentingan dan kehendak-Mu. Rencana-Mu sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Siang hari ini kami bersekutu bersama-sama Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini bahkan semua umat-Mu yang mendengarkan lewat siaran langsung Tuhan. Kami mau ada di perjumpaan yang ilahi dengan Engkau. Kami ada di hadirat Tuhan dan kami berjumpa dengan Engkau. Kami tidak ibadah sebagai rutinitas Tuhan, tetapi di dalam ibadah kami Tuhan, sungguh-sungguh kami mengalami Engkau Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa yang selalu ada di dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak hanya hadir di dalam ibadah kami, tetapi Engkau juga hadir sebagai pribadi-Mu di dalam setiap pribadi kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami diubahkan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Siang hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau lewat firman kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Berikan roh hikmat dan roh pengertian atas kami, sehingga ketika firman-Mu dilepaskan atas hidup kami tidak menolak ataupun kami tidak melewatkan firman yang datang atas kami, tapi kami memiliki roh yang dapat menangkap dan mengerti dan menghidupi setiap firman yang datang atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh kebenaran mengalir di dalam hati kami, memberikan kami pengertian ilahi Tuhan, sehingga kami mengerti firman sama seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti dan kami menghidupinya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami di porsi kebenaran yang akan kami terima hari ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh firman-Mu datang dapat mengubahkan kami, menghidupkan kami, dan mencipta ulang kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan benih kebenaran firman atas kami. Dalam pengurapan ilahi dari surga, kuasa perkataan Kristus Engkau taruh atas hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat firman yang disampaikan benar-benar itu menerobos ke dalam roh kami, sehingga kami menjadi penerima firman yang hidup dari perkataan-Mu Bapa. Berbicaralah atas kami Bapa, sebab kami selalu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita dalam ibadah mesbah keluarga siang hari ini. Kemarin kita sudah sampai kepada poin 6. Bagaimana kita terus menyelaraskan hidup kita, frekuensi rohani kita dengan firman Tuhan, dan mengenal Dia sebagai Allah yang mengetahui. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi. Tapi waktu kita memilih untuk berjalan di jalan Tuhan, poin nomor 6, Tuhan akan membawa kita kepada high visibilities, satu penglihatan yang jauh ke depan. Tuhan melihat kita bisa melihat penyediaan rohani. Kita bisa melihat hal-hal di alam roh yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yang tidak kelihatan. Amin. Dengan iman kita percaya bahwa apa yang sekarang kelihatan telah jadi, itu telah jadi dari yang tidak kelihatan. Katakan amin. Dan Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karenanya di dalam firman-Nya kita bisa melihat masa depan kita. Amin. Bukan di dalam uang, bukan dalam ekonomi satu bangsa. Sebab segala sesuatu sedang digoncangkan Tuhan. Karenanya saya mau mengajak kita semua firman Tuhan.
mengajak kita untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam firman. Katakan amin. Di dalam firman kita bisa melihat masa depan kita. Apapun yang terjadi dalam perjalanan rohani kita tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, kecuali kita sendiri memilih berhenti. Lembah kekelaman, tantangan, pencobaan, orang dan setan tidak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di hari-hari yang jahat ini, Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Dan siapakah orang yang bijaksana? Alkitab berkata orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Kita bisa melihat high visibilities, melihat visi yang jauh, yang besar ke depan, rencana Tuhan buat kita. Kapan? Waktu kita memilih berjalan dalam ketaatan. Apa yang tidak kelihatan sekarang kita bisa lihat dengan iman, bahwa Tuhan akan membawa kita masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Tidak harus dengan cara-cara licik, tidak harus. Saya sungguh yakin kalau saudara hidup benar, Tuhan akan meluputkan kita dari orang-orang jahat. Tuhan akan membawa kita sedemikian rupa sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Tuhan tidak memaksa kita berbuat dosa dulu baru bertobat, tidak. Itu bukan rencana Tuhan. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh, diusir keluar dari Taman Eden. Karena Tuhan tidak merencanakan kejatuhan. Tuhan mau mereka taat dengan sadar bahwa taman ini sudah diberikan semua yang ada isinya. Kalau kamu makan yang di tengah itu, pasti kamu mati. Sudah ada peraturan. Kalau kita memilih jalan-jalan kita dan menolak standar Tuhan, saya merenung-renung. Iya. Ada orang tuh maunya firman Tuhan berlaku kepada orang lain, tapi kepada dirinya tidak boleh. Ya. Saya makin mengerti. Rupanya tidak mau tunduk kepada standar Tuhan, maka pilih jalan-jalan alternatif dan berusaha menyalahkan orang lain supaya dosanya dirasionalkan. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, tidak ada yang tersembunyi. Karena Tuhan begitu meneguhkan hati saya untuk tinggal dan berjalan di jalan yang benar. Karena waktu kita berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan menuntun kita sampai destiny Tuhan. Tapi waktu kita memilih jalan-jalan kita sendiri dan pakai Tuhan, pakai hamba Tuhan, untuk masuk di dalam jalanmu, sehingga menjadi kompromi dan sebagainya, tetap Tuhan melihat. Itu sebabnya saya sangat damai sejahtera. Hari yang ke-34 hari ini, hati saya makin meluap-luap dengan ucapan syukur. Bagaimana cara Tuhan meluputkan saya dari hal-hal yang jahat. Saya sungguh bersyukur dan Tuhan memberikan high visibilities, bahwa semua yang ada dalam dunia ini akan digoncangkan, tidak tinggal tetap, tapi rencana Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tuhan dalam pengetahuannya memberikan kita penglihatan, visi, apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Dengan apa? Dengan iman kita memegangnya. Dengan iman Nuh menerima apa yang Tuhan katakan. Belum kelihatan, lalu dia bangun Batra dalam ketaatan bagi dia dan keluarganya. Air bah belum datang, tapi karena ketaatan ini menyelamatkan dia dan keluarga. Saya mau katakan kepada semua anak-anak rohani, ketaatanmu kepada Tuhan akan menyelamatkan engkau.
dan seisi rumah. Ketidaktaatanmu akan membawa engkau kepada penghukuman. Jangan pernah menyesal hidup dalam ketaatan. Katakan satu kepada yang lain, jangan menyesal kita taat. Taat itu untungnya banyak. Amin. Taat itu tidak bisa dinilai keuntungannya itu dengan uang. Tidak bisa. Taat itu menyelamatkan kita. 100 tahun lebih Nuh dan keluarganya tinggal taat. Walaupun tidak ada satu orang yang bertobat ikut mereka. Kita baru 34 hari. Ya, bikin ibadah ini mungkin orang bilang saya gila atau apa ya. Ibadah terus. Oh, kita memang ibadah setiap hari. Cuma bedanya ini disiarkan. Sehingga ibadah kami di rumah ini menjadi berkat, dan semua anak-anak rohani yang tidak bisa datang ke gereja, Tuhan memberikan kita teknologi, dan kita bisa, Tuhan kasih kita radio, stasiun radio, dan ini bisa disiarkan bertepatan dengan harus khotbah jam 1 siang di radio. Maka memang firman ini harus diberitakan. Dan saya belajar taat. Dan waktu kita belajar taat, makin kuat. Saya sungguh merasakan waktu kita belajar taat, kita makin kuat dalam kebenaran. Makin jelas dibuat mengerti. Saudara bisa bayangkan zaman Nuh. Dia khotbah ada mau air bah. Jangankan mau virusnya sudah datang juga orang tidak bertobat. Ya. Kita sudah lihat di televisi begitu banyak. Bahkan di luar negeri ribuan orang mati. Tapi masih ada juga orang tetap pesta pora, mabuk, bahkan mengisi waktu-waktunya mabuk di jalan-jalan, sesuka hati. Hati nuraninya tumpul. Tidak ada kesadaran untuk bertobat, malah tambah sombong. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jangan keraskan hati. Yang Tuhan bilang kepada saya ialah jangan keraskan hati di musim anugerah. Sebab akan datang musim kayak musim mangga. Kita tidak suka makan mangga. Nanti sudah habis mangga baru kita mau cari mangga. Gak bisa lagi, ada musimnya. Di mana pintu itu akan ditutup. Jadi jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Di musim-musim di mana Tuhan berbicara dengan jelas. Saya kira setiap hari saya bagikan satu poin dengan sangat jelas. Tuhan membawa kita sudah melihat masa depan kita itu sekarang. Sehingga kita tidak takut tentang apapun. Sebab hidup kita tuh berada di dalam Dia. Bukan di dalam orang. Saya tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Dan tinggal di dalam kebenaran. Dan menegakkan kebenaran. Kalau ada yang tidak setuju, itu haknya, silakan pilih jalannya sendiri. Ya. Tapi yang mau berjalan di jalan ini bersama di rumah rohani ini, kita memilih jalan ketaatan. Memaksa diri kita untuk di jalan yang sempit, bukan jalan yang mudah dan lebar. Sehingga kita sesuka hati berbuat dosa dan kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah punya rencana, bilang, Tuhan sudah punya rencana untuk saya. Tuhan sudah menentukan jalannya. Dan jalan Tuhan itu sempurna. Saya tidak punya jalan lain. Bilang, saya tidak bikin jalan baru. Suka atau tidak suka, saya harus memilih jalan Tuhan. Harus memilih jalan Tuhan. Kalau saya ingin sampai ke destiny Tuhan. Suka atau tidak suka, saya tidak punya rencana lain. Saya harus masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Karena Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi kemarin. Dia sudah mengantisipasinya. Maka rancangan itu akan jadi. Kita tahu rencana kita, program kita untuk satu program radio misalnya. Radio ini disetting ada programnya dan kita lapor ke KPI. Belum dilaksanakan. Tapi sebagai direktur utama, saya sudah punya blueprintnya. Ada buku putih, ada buku panduan radio dengan semua izin, dengan semua program siaran itu sudah tertulis sebelum radio itu berjalan.
Sehingga waktu radio itu berjalan, semua harus sesuai dengan program. Semua penyiar yang masuk di dalam siaran radio harus tunduk kepada program. Dia nggak bikin program baru lagi. Mengerti ini? Waktu kita masuk dalam rencana Tuhan, kita harus memaksa diri kita untuk mengerti rencana Tuhan. Bahwa saya direncana. Amin. Apakah Yusuf pernah berpikir bahwa dia akan diangkat Tuhan seperti mimpinya itu? Bahwa di penjara? Tuhan belum beritahu detailnya. Tapi rencana lengkapnya itu sudah ada di dalam Tuhan untuk Yusuf. Sehingga Tuhan menyertai dia. Tuhan akan menyertai kita di dalam segala keadaan. Katakan amin. Karenanya kebanyakan dari kita tuh tidak siap. Karena tidak mau dipersiapkan. Kalau sekarang tiba-tiba saudara dibawa ke istana, saudara ngomong apa? Ngomong gak tahu, berdoa gak tahu, suruh bikin ini gak bisa. Karena selama ini saudara nolak istri aja, atau kamu aja yang doa. Tidak melatih diri, tidak melatih mengucapkan firman, deklarasikan firman. Doa cuma bilang amin haleluya, tapi tidak terlatih untuk berbicara di depan umum, berdoa di depan umum. Itu tidak melatih diri. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita dilatih. Tidak melatih bangkit, kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Kita hanya memiliki beberapa petunjuk, kita tidak tahu menggenapkan. Bagaimana tiba-tiba Tuhan bawa saya di parlemen misalnya. Kalau kamu dipegang uang gereja saja sudah pencuri. Jadi panitia Natal saja sudah pencuri. Bagaimana Tuhan membawa kamu kepada hal-hal yang lebih besar? Ya. Bagaimana Tuhan angkat saudara menjadi orang strategis atas satu kota? Kalau saudara tidak punya apa-apa di dalam saudara, tidak terbangun integritas, tidak terlatih jujur, penuh ambisi, serakah, gagal kita pasti. Karenanya Tuhan konsentrasi itu membangun manusia rohani, manusia batinnya kita. Ya. Sebelum Tuhan membuat Yusuf keluar, sebelum Tuhan membuat Yusuf masuk ke istana, Tuhan sudah membuat Yusuf bisa menghandle semua situasi yang ada, sehingga semua sifat-sifat Allah terbangun di dalam hidupnya. Bukan aku tapi Allah. Dia sampai di satu titik, semuanya semata-mata karena Allah. Tidak ada lagi kepahitan. Sekarang saya makin mengerti Tuhan menuntun jalan-jalan kita di jalan yang benar. Bilang di jalan yang benar. Oleh karena namanya, bukan karena nama Wilma. Kita berjalan di jalan benar bukan karena nama saya. Ada yang gak suka nama saya, pasti menfitnah saya. Sok rohani lah, sok apalah. Tapi dengarkan, Tuhan yang membawa kita di jalan ini. Karena namanya, kita membawa nama Tuhan di kota ini. Kita membawa nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia mau kita membawa keharuman namanya di kota ini. Katakan amin. Bayangkan kalau Tuhan membawa kita di lembah kekelaman, dan yang ada di sana cuma stres, kita ketakutan, pasti kita mati. Padahal rencana Tuhan bukan untuk mati di situ, tapi melatih otot rohani kita bangkit. Lihat tulang-tulang ini di lembah, tulang-tulang yang kering, bisakah hidup? Ada tantangan dalam perjalanan rohani kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menghimpitmu. Banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut nanti orang bilang apa, nanti bagaimana dengan hidup saya. Ya. Jadi kasih turun standar. Begitu juga pendeta.
Apalagi kayak begini, corona. Gimana saya hidup? Jadi terserah jemaat mau bikin apa ya. Terserah dia. Tuhan baik, penuh kasih setia dan mesra. Dan kalian juga mesra dalam dosa. Saya sungguh melihat bahwa Tuhan melatih kita untuk dalam segala keadaan ada di jalan yang benar oleh karena namanya. Karenanya Tuhan menyiapkan kita, Dia membentuk kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sukar dan kita punya kesaksian. Henok beroleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Maka dia naik. Tuhan di sorga akan melihat kesaksian kita. Kita omong-omong Tuhan, tapi wah, main bawah. Pastikan tangan saudara bersih. Jangan lihat uang langsung standar turun. Tuhan akan membawa kita ke dalam segala kelimpahan. Pialaku penuh melimpah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Orang yang dia kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu. Asal ada makanan dan pakaian, sudah cukup. Katakan amin. Jangan buang. Jangan biarkan firman gugur karena keadaan. Bilang keadaan bisa dikendalikan karena ada Tuhan di dalam saya. Yusuf terkendali sampai dia difitnah dan masuk penjara, tetap terkendali di sana. Sampai Tuhan promosi dia di posisi yang tertinggi, terkendali. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk balas dendam. Dan dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Bersama saya kita serahkan semua keadaan kita kepada Tuhan. Dan percaya Dia pasti bertindak. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak. Kita lanjutkan poin nomor 7. Tuhan dalam pengetahuan akan menolong kita menaklukkan atau menundukkan semua musuh dan menghancurkan batasan-batasan sehingga kita bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Engkau yang mengetahui. Lalu Tuhan bilang, buka mulut, bernubuatlah. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam Yehezkiel. Dari pasal 1, pasal 2 disuruh makan gulungan-gulungan kita. Saudara baca sampai pasal 36, 37 terjadi satu kegerakan yang besar. Dari hanya oleh orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Sampai istri Yehezkiel itu mati loh. Bayar harga ketaatan dia. Makanya saya suruh saudara baca seluruh kitab Yehezkiel. Tidak gampang. Ada pengorbanan di dalam ketaatan. Dan itu terbangun kehidupan Allah di dalam Yehezkiel. Sekarang perkataan yang cuma melayang-melayang, sekarang ada di dalam dia menjadi kuasa perkataan. Tuhan tahu apa yang engkau hadapi sepanjang jalan. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia menaruhkan kekuatan yang sempurna. Taruh kuasa perkataan firman. Dan Rohku akan menghinggapi engkau. Dia menaruh pengurapan kekuatan yang sempurna atas hidupmu. Sehingga saudara dan saya waktu berada dalam tantangan lembah kekelaman.
dalam menghadapi tembok musuh. Kita akan punya kekuatan untuk menghancurkan, bukan dihancurkan. Katakan menghancurkan musuh, bukan dihancurkan. Sehingga kita tetap tegak berdiri. Saya tetap tegak berdiri. Katakan, saya tetap tegak. Tapi bassnya kurangin, stringnya. Tembok-tembok yang menghalangi kita, iya, akan diruntuhkan. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghancurkan semua batasan dalam hidup kita. Saat kita menghadapi dosa, godaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan menyorongkan dirinya. Yusuf tahu dia harus lari. Bajunya terobek, akibatnya fatal. Ada bukti, lihat ini buktinya. Dan bukti itu membuat dia masuk penjara, padahal dia tidak berzina. Kita memiliki kekuatan waktu berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan kejahatan. Katakan amin. Jadi catat dalam poin nomor 6 ini, 7, Yesaya 37 ayat 4 sampai 6. Kita baca firman-Nya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah Tuhan Allah, baca semua. Firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Sepanjang jalan itu Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut Yeremia. Perkataan firman dan rohnya akan menghinggapi kita, menjadi kekuatan sempurna. Sehingga bukan kata-kata kita, bukan kekuatan kita, bukan hikmat kita. Kita diberi kemampuan untuk memutuskan, untuk menghancurkan setiap tembok dan penghalang dalam perjalanan menuju destiny. Katakan amin. Tuhan menaruh kebenaran firman, Tuhan menaruh rohnya, dan rohnya adalah roh kebenaran. Dan semua hal yang benar di dalam kita, sehingga kita akan berhati-hati dengan hidup kita, memastikan untuk kita terus hidup benar. Walaupun situasinya gawat seperti Yusuf, dia dapat memastikan dirinya benar. Saya tidak boleh jatuh. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa kita perlu mengeluarkan tulang-tulang kering itu dari lembah yang penuh tulang. Tuhan tahu kita bisa. Kemarin Yehezkel bilang, engkau mengetahuinya, bahwa hubungkan aku dengan apa yang kau tahu bahwa engkau sanggup. Sekarang dalam perjalanan, karena frekuensinya sudah sama, sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Sekarang Tuhan mempercayakan lembah ini, Tuhan mempercayakan kota-kota dan desa-desa ini kepada saudara dan saya. Katakan amin. Saudara lihat ini. Jadi ada tujuan untuk kita diselaraskan dengan frekuensi, supaya kita bisa berfungsi sesuai kapasitas yang Tuhan percayakan. Tuhan mempercayakan kita sekarang, Yehezkel sekarang, untuk mewakili dia berdiri di lembah ini. Tuhan ada di sorga, Yehezkel ada di bumi. Tuhan ada di sorga, kita yang ada di NTT, kita yang ada di bumi, kita yang ada di Indonesia. Kita yang harus mengambil otoritas itu untuk menghentikan semua pekerjaan musuh. Katakan amin. Kepercayaan ini sekarang Tuhan berikan kepada kita yang apa? Yang memilih berjalan di jalannya, bukan untuk semua orang. Semua orang lalu pergi pakai ayat ini bernubuat, tidak bisa. Kepada mereka yang memilih berjalan di jalan Tuhan. Makanya hari-hari ini
Kita fokusnya kepada jalan Tuhan, bukan kepada corona. Kalau Tuhan suruh kita tinggal di rumah, masa corona mau datang ke kita? Tidak ada, kan putus. Maka kita tinggal di rumah ini, kita fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena membayar hari-hari kita yang lalu-lalu itu terlalu sibuk. Jadi hari-hari ini Tuhan bawa kita ke titik fokus kita di jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat di dalam mulut. Itu firman kehidupan. Makanya saya heran, ada orang kok kalau dia omong firman khotbah terus tapi berdusta terus. Itu saya sampai hari ini masih enggak bisa begini. Penipu. Jadi penipu jadi pendeta. Jadi kalau penipu jadi pendeta sampai biar pakai dasi pun kalau nature-nya belum berubah tetap bawa penipunya ini. Itu karena belum berubah. Berdusta aja. Habis terancangkan satu dusta lagi. Nah, kita bisa tahu bahwa bapa segala pendusta itu iblis. Berarti orang ini bapaknya iblis. Makanya nggak bisa menangkap perkataan Tuhan. Yesus bilang, kamu tidak bisa menangkap perkataan-perkataanku karena bapamu iblis. Kita ngomong lain, dia terjemahkannya lain. Karena bapaknya iblis. Sekarang makin jelas. Khotbah, tapi dusta terus. Saya tidak habis pikir, tapi makin jelas siapa orang ini. Putuskan hubungan dengan orang-orang iblis ini akan mencemari dan merusak kesaksian gereja di kota ini. Putuskan, jangan duduk dengan anak-anak iblis. Amin. Bagaimana saudara berteman dengan iblis? Tidak bisa. Dia seperti serigala berbulu domba. Dia datang ngomong, Tuhan, Tuhan. Tipu muslihat, mukanya saja kelihatan gitu. Makanya saya ini gak bisa ditipu. Saya punya kesaksian roh di dalam hati saya. Jangankan datang, saya baru lihat begini statusnya di Facebook saja, saya langsung oh, ada rencana di balik ini. Langsung tahu, langsung rasa. Mengapa buat begini? Langsung Roh Kudus beritahu. Karena ada kesaksian roh. Pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau firman tinggal di dalam kita berarti Allah ada di dalam kita. Katakan amin. Firman itu dekat di dalam mulut dan dalam hatimu. Itulah firman iman. Yehezkel membuka mulutnya dan bernubuat. Tulang menyatu dengan tulang, daging menyatu dengan daging, dan keluar dari lembah itu satu tentara Allah. Bahan untuk menghidupkan orang-orang itu ada di mana? Ada di dalam Yehezkel. Bahan untuk kegerakan Tuhan di satu kota ada di mana? Bukan menghadirkan satu pendeta KKR, tapi ada di dalam kita yang dibangun. Terbangun dalam pola ilahi. Terbangun dalam pola kebenaran. Katakan amin. Bahannya bukan di luar, tapi dari dalam Yehezkel, yaitu firman iman. Hal yang ketiga dari poin nomor 7. Jadi Tuhan memberikan kekuatan, kuasa untuk menghancurkan semua batasan. Mental, sosial, ekonomi, suku ras. Kita tidak lagi bawa hal-hal yang manusiawi ini. Semua batasan ini kami sudah lewati. Kami hidup dalam hukum roh dan hukum iman. Hidup dalam hukum kerajaan Allah. Amin. Kita harus melihat bencana, melihat diri kita sebagai bencana
yang berharga, yang dapat dipakai untuk menyelesaikan setiap tugas Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita tidak bawa nature suku kita, nature keluarga kita. Oh, kita ini orang Ambon bla bla bla. Enggak lah. Kita hidup dari firman, firman kerajaan, Injil kerajaan, budaya kerajaan, kingdom kultur, kingdom government. Ya. Dan karena kita sudah menerima kekuatan dan semua yang kita butuhkan, kenapa? Waktu kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Semua sumber-sumber, bilang, semua sumber yang kita butuhkan sudah sorga sediakan bagi kita. Kita tinggal dalam firman dan berjalan di dalam firman kebenaran, dan tidak membiarkan satupun dari firman itu gugur. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Semua kuasa itu ada di dalam kita, diberikan. Lembah yang kering ini, Tuhan sekarang bilang kamu bisa berdiri dan bernubuatlah. Jangan biarkan dosa setan merajalela dalam hidup saudara. Bangkit berdiri dan hentikan semua pekerjaan musuh dalam hidupmu, rumah tangga, kota, dan bangsa kita. Ambil seluruh perlengkapan, semua sumber, firman dan rohnya, namanya, darahnya, kuasanya, otoritasnya akan memposisikan kita pada posisi rohani. Kita tidak takut. Apa Yesus takut? Waktu dia dihianati, difitnah, bahkan dia dibawa seperti anak domba yang keluh ke pembantaian. Dia tidak berbantah-bantah, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut. Dan roh yang membangkitkan Yesus, yang ditulis dalam Roma pasal 8, roh itu tinggal di dalam kita. Roh kebangkitan, roh kehidupan, roh kebenaran, roh kekudusan tinggal di dalam kita. Itu akan memampukan kita kuat berdiri tegak dan berani membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, memilih berjalan di jalan kebenaran. Bangkit berdiri. Dan firman ini termeterai dalam loh hati. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap, berharap pada Yesus. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, Sanggup. pulihkan Amin Jesus. keadaanku, datangkanku seluruh Engkau sanggup Tuhan, Engkau ada di dalam kami Tuhan. selama Ajaib. ajaib kau
dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan, serahkan hidupmu kepada Tuhan siang hari ini. Katakan, Tuhan, ini aku dan seisi rumahku menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, Engkau yang beri kami kekuatan, Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Takkan goyah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari seisi rumah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kau yang beri kami kekuatan itu, firman itu, kuasa itu, otoritas itu terbangun dalam hidup kami. Waktu Engkau membentuk kami, Kau membangun kehidupan kami Tuhan. Satu kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kalau dengan kekuatan kami tidak bisa. Tapi ini seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Meteraikan firman ini dalam setiap loh hati kami. Mampukan setiap umat-Mu Tuhan untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh. Biarkan kuasa-Mu, roh-Mu, firman-Mu membentuk, mencetak hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Selidiki setiap hati kami. Tidak ada dusta, kesombongan, kenajisan, dosa, keduniawian, apapun yang kami sembunyikan. Ini musimnya Tuhan. Musim untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Bapa, lembutkan setiap hati kami. Bawa kami untuk mengalami Engkau Tuhan. Di hari yang ke-34 ini kami tidak biasa-biasa, tapi berjumpaan dengan Tuhan mengubahkan karakter, mengubahkan sifat dasar kami Tuhan. Hati yang keras, hati yang sombong, hati yang angkuh diangkat dalam nama Yesus. Bentuk ulang kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh beban di hati kami. Bersihkan, murnikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengalir roh-Mu di setiap hati. Biarkan semua yang Tuhan izinkan prosesinya itu untuk membangun manusia, roh kami terbangun. Seluruh sifat kealahan di dalam hidup kami, membentuk dan memurnikan kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kudus, pribadi yang punya integritas. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Sucikan setiap hidup kami. Baharui kami dalam nama Yesus. Pendeta Yanti berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih buat suara-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk semua proses pembentukan yang Tuhan berikan, izinkan dalam hidup kami. Siang ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di musimnya Tuhan kami tidak mau memiliki hati yang keras, tapi kami mau meresponi setiap perkataan Tuhan dengan hati yang lembut, mengerti hati yang jalan-jalan baik, hati yang subur. Jika Tuhan terus menuntun kami di jalan-jalan Tuhan, kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap proses pembentukan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di kota ini, kesaksian yang hidup di keluarga kami. Kami boleh membawa keharuman nama Tuhan. Lewat hidup kami Kristus dinyatakan. Yes, Terima Lord. kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami semakin mengerti setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan atas hidup kami. Yes, Lord. Kami boleh melewati lembah kegelapan untuk sampai di destininya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terus kuatkan dan teguhkan hati kami. Ketaatan menjadi bagian kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi sungguh kami bertindak hati-hati di musim anugerah ini, di musimnya Tuhan. Seluruh kehidupan kami selaraskan dengan ketetapan-Mu ya Bapa, dengan kehendak Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau menerima kepenuhan Allah. Manusia roh kami terus terbangun, terus semakin diselaraskan dengan Tuhan. Rohani kami semakin perkasa. Kami terima Terima kasih, kepercayaan Tuhan. yang Tuhan berikan. Seperti Yeskiel sudah dibentuk oleh Tuhan, lulus dalam pembentukan Tuhan, dan saatnya Tuhan percayakan untuk menerima benih yang sama, menjadi wakilnya Tuhan, untuk kuasa Tuhan dinyatakan di bumi ini. Yes, Siang hari Lord. ini Bapa, kami seisi rumah kami yang siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan, boleh menerima kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami menjadi suara Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan, biar semua orang mulai melihat Tuhan dalam hidup kami. Kebenaran itu menjadi bagian kami ya Bapa. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit kami. Biarlah kebenaran sungguh-sungguh membebaskan kami siang ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mesbah keluarga yang ke hari yang ke-34, kami sungguh-sungguh mengalami roh yang perkasa di dalam Tuhan. Kekuatan, pengurapan, otoritas, kuasa Tuhan berikan untuk kami menghancurkan semua pekerjaan musuh, semua benteng-benteng penghalang, tembok-tembok gangguan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh kami terus terhubung dengan Tuhan, pikiran dan hati kami terus diselaraskan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan semua firman dalam loh hati kami, dan Roh Kudus terus menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dijauhkan Terima dari setiap kasih, hati Tuhan. kami, hati yang lambat dalam meresponi panggilan Tuhan. Biarlah percepatan itu ada dalam hidup kami, dengan cepat berkata ya, dengan cepat melakukan firman Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat perkataan Tuhan yang setia mendatangi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami berdoa roh pengenalan akan Tuhan tercurah atas setiap keluarga. Di musim ini ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Di setiap rumah di Nusa Tenggara Timur ada puji-pujian yang naik kepada Tuhan. Ada pertobatan, roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap pribadi, setiap rumah. Kami memberkati setiap rumah, setiap pribadi. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengetahui waktu kami berdiri, waktu kami duduk, waktu kamu bangun. Kami bangun. Kami tidak bisa lari menjauhi roh-Mu Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, lembutkan setiap hati kami. Hamba berdoa dan panggil setiap orang datang kepada pertobatan. Di dalam nama Yesus, hati yang keras Engkau lembutkan. Berdoa dan memberkati semua yang pendengar radio misi Kalvari di kota Atambua dan sekitarnya. Tangan Tuhan yang kuat menjamah dan memberkati setiap hati, setiap keluarga, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemarin kami mendengar berita saudara kami El Asamau yang sudah positif corona tapi sudah disembuhkan Tuhan. Ya Tuhan. 2 kali pemeriksaan dia sudah negatif. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa. Kau akan menyembuhkan semua saudara-saudara kami di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang berseru kepada Tuhan karena pandemi corona ini Tuhan. Kau jamah dan sembuhkan mereka. Anak-anak mahasiswa seminari Betel, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Pakai mereka di Wisma Atlet untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Biar ada pujian dan penyembahan keluar dari Wisma Atlet. Terima kasih Tuhan.
melindungi dan memberkati kami semua hamba-hamba-Mu, setiap keluarga. Bawa kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu. Amin Tuhan. Bapa, kami memilih dan seisi rumah kami Ya. mau dituntun di jalan yang benar Amin. oleh karena nama-Mu. Amin Tuhan. Bukan jalan dusta, jalan Ya pengkhianatan, Bapa. jalan pemberontakan, tidak Tuhan. Tapi jalan kebenaran dan kekudusan, Amin, Jesus. jalan pertobatan. Amin Tuhan. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang kuat ada di atas hidup kami. Amin. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang ajaib. Amin Bapa. Melihat setiap kami, Amin. semua anak-anak rohani yang ke tangan-Mu, terima porsi Amin. kekuatan untuk Engkau bangkit melihat lembah-lembah ini. Ya Tuhan. Engkau bangkit dengan otoritas kuasa. Amin Tuhan. Perkataan firman Allah yang menghentikan, menghancurkan semua batasan tembok penghalang. Kau bisa menerobos Amin. bersama dengan Tuhan. Amin. Takkan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin Tuhan. Di dalam nama Yesus, Amin. Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami. Amin. Hikmat Allah turun dari pusat sampai ke daerah. Ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami betul-betul berjalan bertugas mereka dalam takut akan Tuhan. Amin. Untuk kepentingan kesejahteraan Ya. rakyat banyak. Di dalam nama Yesus, kami menghentikan segala bentuk korupsi. Ya. Ya Tuhan. Kami hancurkan segala roh pencuri ini di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dan semua hak-hak rakyat boleh sampai diterima ke tangan mereka Amin. dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Damai sejahtera Tuhan, kekuatan Allah, Amin. kesehatan ilahi, Ya amin. sukacita sorgawi Amin. memenuhi kami, Ya Tuhan. hidup kami, keluarga kami, pikiran hati kami. Amin. Di dalam nama Yesus, kami terima semua berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Siapkan diri kita untuk besok mengikuti siaran langsung dari ibadah raya hari Minggu pagi jam 9 pagi, disiarkan langsung dari House of Mitra Destiny di tempat ini. Semua jemaat boleh mengikuti ibadah dari rumah, tidak ada ibadah di gereja. Dan siapkan diri, siapkan hati, siapkan semuanya untuk Tuhan. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.